Kita banggakan juga di Provinsi Gorontalo ini, Bu, berdasarkan survei dari universitas seperti UGM dan survei internal kita ini, di Gorontalo satu-satunya yang peredarannya 0%. Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, kemudian ada pemeriksa seksi pabean dan cukai Bapak Arfa Saputra. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Iya, apa kabar hari ini, Pak? Sehat, Pak, ya? Sehat. Sehat. Iya, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, juga ingin memberi saran ataupun masukan, kami akan membuka line telepon setelah ada pengantar dari narasumber kami di 0821 9664 8664. Baik pendengar, Bea Cukai Gorontalo secara kontinu terus melakukan penindakan dan mengamankan rokok ilegal di wilayah Gorontalo. Ini tentunya untuk adanya rokok ilegal yang ada di Gorontalo terkait dengan pendapatan dari cukai untuk rokok ilegal. Baik, seterusnya kami akan memaparkan. Persilakan Bapak Fajar terkait dengan seperti apa pengawasan rokok ilegal di Gorontalo dan bagaimana dari Bea Cukai untuk mensosialisasi agar tidak adanya rokok ilegal di Gorontalo. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih, Bu. Saya Fajar, tadi sudah diperkenalkan ya, mau menyampaikan bahwa terkait pengawasan rokok ilegal ini, kita Bea Cukai saat ini seluruh Indonesia sedang melakukan operasi gempur rokok ilegal. Oh iya. Jadi seluruh Indonesia Bea Cukai sedang melakukan operasi ini untuk melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal. Nah, sebelum kita masuk ke rokok ilegal, mungkin kita perlu tahu dulu apa sih yang ilegal, apa sih yang legal mungkin ya, Bu. Iya, benar, Pak. Jadi rokok itu atau kita sebutnya hasil tembakau, karena dari tembakau itu merupakan barang yang diatur secara undang-undang untuk dibatasi, sehingga kita kenakan cukai, Bu. Nah, cukai ini merupakan pungutan negara untuk barang-barang yang tadi seperti dibatasi, rokok contohnya, ada juga minuman beralkohol, dan itu karena ini beredar masyarakat, mungkin juga ada barang-barang yang ilegal. Nah, barang-barang ilegal itu seperti apa? Bisa jadi rokoknya itu tanpa dilekati pita cukai. Jadi kalau kita melihat rokok itu suka ada kertas yang di etiket di rokoknya itu, nah itu cukai. Yang tidak ada etiket cukainya itu berarti rokok polos, berarti dia tidak bayar cukai. Dan ada juga kemungkinan rokoknya itu pakai pita cukai yang palsu. Kelihatannya sepertinya ada, tapi ternyata palsu. Ada juga rokok yang pakai pita cukai bekas. Oh iya. Nah, kalau kelihatan pita cukainya itu harusnya rapi dan kelihatan baru. Kalau ada yang udah robek, ada yang kelihatan seperti sudah dipakai, nah itu kategori rokok bekas, pita cukai bekas. Ada juga yang terakhir yang salah peruntukan. Jadi setiap rokok itu cukainya khusus untuk merek, misalnya merek tertentu itu merek A lah ya kita sebut, itu cukainya hanya untuk merek A, nggak boleh pakai merek B, karena ada perbedaan harganya, ada perbedaan juga distributor rokoknya, produsen rokoknya. Nah itu khusus. Nah kalau dia tidak sama pergunakannya untuk rokoknya, berarti itu juga ilegal. Nah itulah contoh-contoh rokok ilegal yang tentunya akan mempengaruhi kepada penerimaan negara kita, Bu. Karena penerimaan negara ini juga sangat membantu untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari cukai yang kita pungut itu, kita juga bagikan lagi ke daerah-daerah. Ada namanya dana bagi hasil untuk Provinsi Gorontalo. Ada juga pajak rokok, yang itu untuk
dikembangkan bisa untuk misalnya untuk kesehatan, Bu. Nah, sekarang kan lagi pandemi ini, Bu. Makanya sektor dari penerimaan negara kita juga harus maksimalkan untuk kita juga untuk mendanai penanganan COVID seperti ini, Bu. Makanya kita berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap rokok-rokok ilegal. Dan perlu kita banggakan juga di Provinsi Gorontalo ini, Bu, berdasarkan survei dari universitas seperti UGM dan survei internal kita ini, di Gorontalo satu-satunya yang peredarannya 0%. Cuman pasti mungkin masih ada beberapa orang karena tadi disparitas harganya terlalu jauh antara legal dan ilegal yang mencoba untuk memasukkan rokok ilegal. Makanya saya ingin mensosialisasikan supaya kita tidak menggunakan atau menjual atau mengedarkan rokok ilegal. Selain tadi mengamankan penerimaan negara, juga untuk pengawasan kita di rokok ilegal supaya itu kan penerimaan negara yang balik lagi kepada DBH. Dan ya itu makanya kita perlu meningkatkan pengawasan. Mungkin itu. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Arfa. Baik, tahan dulu Pak. Saya ke Bapak Arfa Saputra sebagai pemeriksa seksi pabean cukai. Pak, di Gorontalo sudah ditemukan ada rokok ilegal, Pak. Apakah ada yang masuk rokok ilegal di Gorontalo, Pak? Iya, betul sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fajar. Memang betul berdasarkan survei terakhir yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, bahwa memang Gorontalo adalah satu-satunya daerah yang 0% peredaran cukai ilegalnya, khususnya di hasil tembakau. Tapi seiring berjalannya waktu, masih ada aja oknum-oknum yang berusaha memasukkan rokok ilegal di Provinsi Gorontalo. Buktinya terjadi peningkatan temuan rokok ilegal pada tahun 2000 sampai dengan 2021. Terakhir kemarin kita melakukan pemusnahan di bulan Juli. Kita temukan ada 3.000 batang rokok HT yang ditegah, yang disita sampai dengan pemusnahan terakhir kemarin. Dan saat ini sudah terdapat BMN HT di Provinsi Gorontalo yang jumlahnya naik fantastis. Saat ini sudah ada 166.240 batang yang udah ditegah. Jadi naik ribuan persen gitu dari temuan yang sudah dilakukan pemusnahan sampai dengan 2021 sampai dengan saldo BMN yang sedang ditegah saat ini. Jadi memang meskipun hasil survei menunjukkan bahwa Gorontalo sudah 0%, kita tetap harus laksanakan gempur rokok ilegal karena memang ancaman-ancaman terkait peredaran rokok ilegal ini masih sangat tinggi di Provinsi Gorontalo. Terbukti tadi dari data peningkatan jumlah tangkapan. Iya, Pak Arfa, apakah rokok ilegal yang beredar di Gorontalo sesuai informasi dari masyarakat atau dari Bea Cukai sendiri yang mendapatkannya, Pak? Ya, betul. Jadi dari Bea Cukai sendiri tentu tidak bisa bergerak sendiri dengan pengawasan yang cukup besar, cukup luas. Satu Provinsi Gorontalo diawasi oleh satu kantor. Jadi kita tetap bekerja sama dengan masyarakat, terutama distributor rokok-rokok resmi yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi selain sebagai distributor, mereka juga memberikan informasi kepada kita terkait temuan-temuan mereka di lapangan saat mendistribusikan rokok mereka. Ada tidak mereka menemukan rokok-rokok yang ilegal seperti yang disebutkan oleh Pak Fajar tadi. Ada 4 ciri-ciri rokok ilegal. Yang pertama, dia memang pita cukainya tidak ada, DP pita cukai tidak ada. Kemudian dia pita cukainya palsu. Jadi untuk membedakan palsu, kita juga sudah sosialisasi ke penjual-penjual eceran, ke warung-warung, ke toko-toko masyarakat, bahwa cara mendeteksi pita cukai asli atau palsu sebenarnya cukup mudah. Hanya ada pada pita cukai cukup ditembakkan cahaya
seperti senter atau cahaya matahari langsung. Jika mengkilap maka ditemukan logo-logo bea cukai itu bisa sedikit aman begitu, sedikit aman bahwa itu mungkin asli gitu. Ya, ya, Pak Arfa, tindak tegas dari bea cukai ketika menemukan rokok ilegal bagaimana, Pak? Sejauh ini kita langsung melakukan penyitaan barang, jadi tidak ada kompromi terkait dengan barang-barang ilegal ini. Ya, kita lakukan penyitaan, kemudian penyidikan, dan ini sebenarnya bisa berujung sesuai dengan aturan Undang-Undang Cukai, bisa berujung pidana. Tapi sejauh ini di Provinsi Gorontalo mungkin karena masyarakat masih awam begitu terkait dengan cukai, jadi kita masih pada tahap terus melakukan sosialisasi. Ya, baik pendengar dimanapun Anda